tuaku apa enggak. Makanya ibu, bayangkan makanya ibu sampai 18 tahun ini sendiri bisa sanggup. Bukannya jelek aku. Kalian tengoknya kayak mana gayaku. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Tapi Salomo aja enggak. gitu loh. Enggak Salomo loh. diberi hikmat sama Tuhan tapi jatuh dia. Oh iya sih. Iya. Maaf. Tapi sampai detik ini belumlah. Kalau demi menjual Yesus aku cinta sama laki-laki, oh tidak, belum. Enggak lah. Kalian pegang ini, kalian pegang ucapanku. Awas Ibu ya, Ibu langgar loh. Saya duluan cari Ibu, betulan. Iya, ini depan BRI di Pancur Batu. BRI Pancur Batu Medan, rumahku. Ah itu. Pas Ibu nikah sama Zuma, aku yang khotbah di situ Ibu. Ibu datang betul. Gak mungkin lah. Si Zuma pun gak mungkin lah mau sama aku. Lucu kalian ini. Dia banyak cewek-cewek penggemarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Bocor ya teman-teman, sebuah video di mana Bu Darni Simatupang, seorang wanita Kristen yang sangat sering berdebat dengan Bang Zuma, sedang ditatar, sedang ditraining oleh para polikardus. Dan ini sangat mengejutkan ya. Video ini kita dapatkan secara eksklusif tentunya, di mana di sini Bu Darni sedang diajari oleh para polikardus agar bisa menghancurkan Islam dari dalam sendiri. Karena kita tahu banyak umat muslim yang terlena dengan Bu Darni dan tidak siap menghadapi Bu Darni. Banyak umat muslim yang menganggap bahwa Bu Darni ini bagian dari keluarga kita, ya, Bu Darni adalah teman kita, sehingga ada kemungkinan pihak muslim akan lengah kalau menghadapi Bu Darni. Berbeda dengan kalau menghadapi polikardus. Kalau menghadapi polikardus, semua mujahidin muslim itu sikapnya siaga, siap tempur. Tapi kalau sama Bu Darni, kita kan biasa lembek. Sehingga peluang Bu Darni menghancurkan Islam itu lebih besar. Inilah yang sedang dibahas oleh para polikardus tersebut. Ya kalian ngerti ya kira-kira ya. Kalau sama orang yang kita nggak siaga kan kadang-kadang kita bisa terlalu melepas ya pertahanan kita gitu. Sehingga gampang nanti diserang oleh orang tersebut. Ini yang coba dimanfaatkan oleh para polikardus untuk mentraining Bu Darni, ya, untuk mengajarkan Bu Darni bagaimana menghantam Islam. Ngeri teman-teman ya. Padahal kita tahu Bu Darni ini adalah seorang Kristen yang benar-benar menjalankan perintah dari Yesus. Walaupun dia ikutan juga perintah Paulus. Ini yang kita sayangkan dari Bu Darni. Dia menjalankan hukum Taurat seperti yang Allah perintahkan kepada Musa dan disampaikan kepada umatnya. Tetapi sayangnya Bu Darni selain ikut Musa, ya ikut hukum Taurat Musa, dia ikut ajaran Yesus, tapi dia ikut juga ajaran Paulus. Ini yang kita sesalkan. Itulah kenapa Bang Zuma setiap diskusi selalu mencoba ya mengangkat doktrin yang mematikan akal itu dari diri Bu Darni. Cuman masalahnya Bu Darni ini kita tahu sendiri masih belum bisa ya. Dan memang yang namanya hidayah itu semua tergantung Allah, bukan kita. Kita tuh cuma bisa berusaha, kita cuma bisa doakan ya orang seperti Bu Darni yang baik. Kenapa nanti ujungnya harus masuk neraka, kan sayang. Kita juga pengen berjumpa, berkumpul juga dengan Bu Darni nanti di jannah. Cuman ya semua pilihan kembali ke Bu Darni. Bu Darni ini sekarang sedang dihakimi. Ya kalau kemarin sebelumnya kan kita tahu Bu Darni itu dimarah-marahi oleh para polikardus. Tetapi makin ke sini kita lihat polikardus berhasil memikat hati Bu Darni. Ya, saya nggak tahu ada deal-dealan apa, ada rencana apa di belakang, ya kita nggak tahu. Ya, karena mereka itu kan penuh dengan tipu muslihat. Para polikardus ini penuh dengan tipu muslihat. Karena memang ajarannya adalah cerdik seperti ular, ya licik seperti ular gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka rencanakan. Tetapi di sini kita berhasil mendapatkan videonya ya, bahwa memang Bu Darni ini akan di-training. Saya nggak tahu berapa lama training yang akan dilakukan Bu Darni, tetapi 1 minggu sampai beberapa bulan ke depan mungkin kita tidak akan menemukan Bu Darni ada di Qomal Muslim untuk berdiskusi dan berdialog seperti biasa. Nah ini yang kita cukup sayangkan ya. Jadi dia sedang akan di-training oleh para penghujat. Seperti apa ya percakapan mereka, ya kita tonton dulu lah. Ini dari mulutku. Ya masa sih Bang Pesio, masa sih begini? Selalu begitu.
Karena memang baru aku mau tahu setelah dengan Bang CP buka data-data tersebut tentang pengajaran mereka itu baru terbuka mataku. Loh. Nah, itu. Jadi selama aku di sana yang adem-adem wae, yang mereka perburu itu selalu Alkitab. Yang mereka perburu itu selalu Yesus. Yang mereka fitnah itu selalu Rasul Paulus. Nah, ternyata, aduh, innalillahi, akhlaknya orang tua itu tidak pantas disandingkan dengan Rasul Paulus. Jadi itu yang membantu Edak. Aku pun hanya satu, mau menguji nyali. Gitu. Jadi aku mau uji nyali. Aku memang pemberani. Bayangkanlah aku 18 tahun aku sendiri. Jadi apalagi melawan Bang Juma seorang diri. Kan kecil kali kurasa. Aku di dalam hidup ini udah 18 tahun menghidupi anakku yang dua ini. Berjuang keras. Penuh dengan perjuangan. Tak terhitung. Kalau di film kan kurasa lari sekali film kehidupanku. Nah, jadi aku naik ke ruangan mereka, aku mau uji nyali apakah aku termasuk laskar gitu juga ya satu. Kalau masalah itu tadi jangan bikin ketawa sih Pi. Kalau masalah mengidolakan, maklumlah seorang ibu, kita lihat kayak gitu seorang pria berbicara. Tapi buktinya nyatanya sampai hari ini akhirnya kubabikannya di semalam kan akhirnya. Jadi kan masih makanya kalau kita berbicara tentang contoh, kita belum bercerita ini bagaimana dengan aku. Edak masih 2, aku 3 tapi adikmu sekarang yang baru si kakak anakku ini sampai S2 ke Amerika sekarang, di Eropa sekarang. Kalau untuk memperjuangkan, itu aku sudah sampai 10 tahun sudah nggak ada. Tapi aku tidak akan bercerita itu di muka umum begini. Tidak itu yang menjadi landasan atau dasar aku. Aku mau mencoba mau uji nyali dulu aku. Mau bla 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 bla. Di Edak masih 2. Aku 3 Edak. Adikku yang paling besar sekarang ada di Eropa untuk ngambil S2. Ya kan? Mantap, jadi kalau untuk uji nyali yang Edak katakan tadi, kalau mau ke sana arahnya, tapi itu tidak berhubungan lagi ke sana. Tidak ada hubungannya lagi sama sekali. Ya Bunda Riris. Ya. Bukan, maksudnya aku kan karena kan di rumah kita juga perlu juga penginjilan, menguji nyali dari tunggu dari Pak aku tahu. Tunggu sebentar. Selama aku ikut selama aku ikut masuk ruangan ini, sepertinya kayaknya Yesus itu selalu berada di dalam hatiku karena tiap hari tiap menit ku dengarkan firman Tuhan, walaupun si Juma orang sebelah sana, kalau aku di bawah mendengarkan, tetapi luar biasa Yesus itu ya, selalu dibicarakan orang ini sepanjang 24 jam mengudara. Nah, jadi kan mana lebih baik kalau pergi jalan-jalan ke plaza, ya, pergi bersama temannya ke sana. Aku itu nggak suka. Aku suka berdiam diri di rumah dan untung ada ini. Ke sana sini apa Eda? Kita mau bicarakan apa? Tunggu dulu. Enggak, maksudku kalian tadi kan kenapa Eda masuk ke ruangan itu? Kan Eda bilang tunggu biar ku terangkan. Kalau mau Tuhan, firman Tuhan yang mau Eda dengarkan, masuklah ke room kita. Banyak Pak, bom. Jangankan ke ruangan kita di gereja kami juga follow the Bible. Laki itu susah. Enggak, kalian salah. Enggak dong. Kalau ku kagumi, enggak ku bagi-bagikan dia tadi malam. Yang bilang perempuan mana? Kalau makanya sudah jadi ngawur ke sana sini yang kita ceritakan ini. Enggak lah. Inilah kalau sama perempuan ngomong kayak gini lah malas aku ya betul. Biasanya kan memang izin aku mau mandi dulu sebentar. Ini sebentar dulu, sebentar aja. Iya dah. Juga ya. Banyak yang mendm-ku mengatakan aku pengecut. Hari Rabu kemarin aku diundang ke roomnya si sahabat Juma untuk langsung bertemu untuk berdebat dengan si Bang Juma. Tetapi seperti yang aku katakan kawan-kawan, 189 mata memandang ke bawah. Saya tidak pernah menantang siapapun. Tapi saya tidak akan pernah mundur selangkah pun kalau saya ditantang. Nah, maka sudah kukatakan, kenapa aku yang harus ke roomnya si sahabat Juma? Kenapa tidak? Karena kita berbicara di roomnya Bang FPYP. Kenapa tidak di roomnya yang kita bicara sekarang? Di roomnya Bang FPYP. Nah, jadi pengikut-pengikutnya daripada si Juma
menghujatku atau mendm-ku dengan kata pengecut. Sorry, saya tidak pengecut. Kapan saja datang ke room yang sudah kita tentukan. Di roomnya Bang FYP, kalau memang tidak mau di roomnya Bang CP sekarang ini, atau aku saat aku live tidak mau di roomku, kita ambil yang netral. Tetapi kalau aku yang pergi ke roomnya si sahabat Juma, sorry, seperti yang aku katakan tadi, aku tegaskan sekali lagi, aku tidak ada ilmu apa-apa. Dan aku tidak pernah menantang siapapun. Tapi jika aku ditantang, tidak akan pernah mundur selangkah pun ke belakang. Aku siap kapan saja. Iya lah. Tapi nggak ada di kandang sendiri, enak aja. Udahlah, Dak. Nanti kalau Udah. kita ribut begini, malu didengar orang di bawah. Masih ya. lanjut. Oke, Janganlah. aku diam dulu. Nanti takut direpot Janganlah. nanti. Iya, udahlah, Dak ya. Kalaupun aku selama ini salah-salah banyak, udahlah maaflah. Ya, nanti aku gak suka kita Kristen sama Kristen ribut. Nanti ketawa mereka, bahagia mereka. Ya, cukuplah, Eda. Kata-kataku yang keras untuk Eda, aku minta maaf sekali lagi. Eda, ku anggap diriku sendiri. Karena kalau ngomong dengan Eda, sama aja ku anggap aku ngomong dengan anak-anakku. Oke? Iya, Dak. Bu, bentar ngomong Bu ya, maaf ya. Dito Derni, Yo. tapi maaf ya, itu sih, ini cuma masukan doang. Itu kenapa sih betah di room itu? Itu si Juma itu, dengar dulu tuh, aku nggak jarang-jarang ngomong kok. Gak mau saya yang berisik-berisik. Itu, dia itu udah mengotak-atik Alkitab seenak jidatnya. Iya. Apa ibu nggak tersinggung buat berada di room itu? Gitu. Maksudnya saya aja cuman lewat-lewat doang dengar dia ngomong, pengen rasanya saya ini tuh orang benar, pengen saya siram pakai air panas. Padahal cuma lewat doang, apalagi itu bisa betah di situ. Ampun dah kata saya, kok bisa kata saya, ampun. Itu doang sih toh. Iya. Ini kayaknya enggak lagi lah. Udah semalam udah kumaki dia, kan enggak mungkin lagi aku kan. Enggak mungkin lagi. Paling ke situ. Janji. Iya, janji. Dong. Janji. Antek saya banyak loh ngasih laporan. Aku kadang kalau naik ke situ kan mau berdebat, bukan apa-apa. Tadi katanya Tapi sekali-sekali aja. Enggak, sekali seminggu gitu. Sekali seminggu kan kepingin juga diuji dulu. Apa itu? Masa di sini kita pakum-pakum aja. Di sini aja. Di sini enggak ada nyaliku kayak seperti Cipi di sini. Enggak bisa. Aku ada alamatku Cipi. Diseket orang aku nanti. Enggak kasihin kau nengok aku. Maksudnya ibu sini penginjilan kan? Sama aja kan? Sama cuma penginjilan kan poinnya. Iya. Nah, inilah kambing nih, minta naik kambing. Aku uji lah dulu ibu untuk melawan kambing ini. Boleh? Boleh naikkan. Nah, tapi aku gitu nggak mau menyerang Al-Qurannya ya. Kalau dia bertanya Alkitab kitanya ya, baru aku jawab. Oke. Sebentar. Nanti aku alamat rumahku tahu orang itu. Jelas. Kita tes dulu ya. Nih, ada di sini. La ilaha illallah. Nih. Kambing. Gulingkanlah Bu, kambing guling ini. Silakan Bu. Halo Vincent. Halo Vincent. Ternyata takut sama Ibu Darmani ini. Aduh. Ini lagi kambing kedua. Banyak kambing Bu. Abang sih udah bilang digulingkan. Ya kayak mengguling. Ini otentik, bukan kambing, otentik. Oh, ini. Oke, silakan Pak. Otentik. Saya pesan aja sama Bu Derni, kalau ada sifat-sifat yang agak menakut di dalam diri itu dibuang aja Kak. Jadi kalau itu nanti di sini kakak ngomong lain, di sana ngomong lain, ya nggak boleh dipakai lah. Jadi katakanlah ya kalau ya, katakanlah tidak kalau tidak aja. Nah, jadi kalau saya melihat dari tipikal Ibu Riris ini sudah mantap lah. Nggak ada yang dicurigai lagi dari Bu Riris. Tapi kalau Bu Darni dengan pernyataan Ibu tadi,
saya agak curiga sedikit. Jadi itu Aku aja kalau dicurigai. saya. Ya. Iyalah. Karena masih ibu Serem bilang kali. sekali seminggu ke sana pulanya. Jangan bilang lah. Jadi, sekali seminggu. Sipi, jadi kayak mana orang Kristen yang naik ke situ dibantai habis? Kalau aku tak bisa dibantainya. Tapi kayak mana teman-teman Kristen itu? Kasihan aku kadang. Makanya aku naik kadang. Gara-gara nggak ada tahu menjawab, nggak bisa menjawab. Naik akulah. Bu Darni, Bu Darni, Kita minoritas Bu Darni. Kak, benar atau salah, tetap salah bagi mereka Kak. Iya, Mereka Bu ada Darni, gini. rekamannya. Iya. Nanti Maaf ya, buat Bu Darni. PT. Oh. Mendingan Saya- kita tunggu di room kita Kak. Sebentar, Di room Pak, kita Bang kalau berani mereka Kak. Gue lihat sebentar. Iya, iya. Jadi, maaf Iya. bukan saya yang orang, saya udah lama enggak. Saya ini bolak-balik Bu Darni. Saya suka, kita kan harus menggaungkan begini. Teman-teman Kristen yang awam, yang belum banyak punya tameng, jangan, kita cuman itu aja. Saya sudah sering Bu Darni, saya mau naik itu juga mau gimana ya gitu loh. Pak, mereka itu Bu Darni, kalau kita ngomong bener pun tetap salah. Iya, Mereka buka ayat tetap ini pun disangkal. tetap dipelencengkan. Itu Bu Darni, jadi nggak Iya. ada gunanya. Makanya kita cuma Iya menggaungkan aja sama teman-teman. Kalian boleh panas, siapapun tidak bisa melarang teman-teman naik. Siapapun nggak akan ada yang bisa. Cuman jangan sampai ya kita diajarin sama penyesat. Itu aja. Iya. Jadi harus Itu sadar iya sih. diri, teman-teman. Kita cuma menggaungkan itu Bu Darni. Karena kita tidak bisa melarang teman-teman lain masuk. Ya, itu aja. Kadang Bu Aisyah, kadang kan aku kan di bawah nih, di bawah. Aku pencet live-nya itu cuman aku nggak naik kan gitu. Di bawahnya aku mau nonton. Nah, habis beluri teman kita Kristen ini Iya, kan. kalau saya Rupanya tidak mereka mau kalau udah yakin, ada aku, Iya, jadi setan kita iya, nyamuk. iya. Nanti kalau ditengoknya aku, langsung di jambaknya aku kan naiklah aku. Aku juga panas di bawah kan, nggak bisa dia menjawab. Akhirnya aku dulu menjawab, gitu. Akhirnya aku menjawab. Saya juga sampai sekarang kadang gitu. scroll tiba-tiba. Tapi untuk apa? Percuma Bu Darni gitu loh. Tapi makanya untuk Iyalah. teman-teman ini yang awan, kita mesti harus ngomong terus gitu. Jangan sampai kalian diajarin Ya sama udahlah penyesat. Sipi, supaya ini nggak berkelanjutan, aku janji mulai hari ini ya, aku nggak kesana lagi. Nah, gitu Janji aku. dong. Mata-mataku banyak loh. Janji Bu ya. Aku iya kan lihat Sipi kan lihat sendiri, Kalau aku udah harus lebih naikkan suka. terus ke sana. Kenapa Pak? Itu. Kalau saya memang nggak mau dinaikin karena kan pernah saling ancam open camp sama Bang Suma. Saya sama, open camp, Pak. dia open camp. Yang kemarin sampai sekarang nggak pernah dinaikin. Iya, apa boleh buat ya? Aku di sana Iya. cuma bertahan 1 menit doang. Dinaikin Kalau aku. aku berjam-jam. Saya Diturunin di lagi. mute, Gitu. saya di mute. Terus saya minta Bang Suma buka masker karena saya sudah terpampang. Nggak mau dia, cuma nari-nari, kayak ejek-ejek, kayak cuma gaya begitu. Gunanya apa tuh? Jadi gitu. Mereka ada tim yang memang sudah terpola. Di saat kita Gini loh, Bu memberikan Darni, pemaparan, sebentar, mereka mute. Bu Darni Ya, kan tahu, ya. pasti Bu Darni pasti melihat apapun yang disampaikan orang-orang yang tahu pun benar, tetap disalahin, tetap dikit. Itu Iya. kalau kita perhatikan. Jadi apalagi kita Iya. nih, kita yang sudah benar pasti yakin aku nggak mungkin bisa Bu Darni. Jadi untuk apa? Nggak bisa. Iya, Iya. itu makanya kita Iya, cukup Bu, ya. menggaungkan aja buat teman-teman Kristen, tidak ada seorang pun yang bisa melarang kalian naik, tetapi ingat kalau belum mumpuni, belum punya kemampuan Ilmu tinggi. Iya. Tuh, kita harus ngomong gitu karena apa? Jangan sampai kita diajari sama penyesat gitu loh. Kan banyak itu kayak si Mujerna yang Iya. ngajarin itu, ada ibu-ibu iya. Nah kita kan kesel gitu loh. Tapi ya mau gimana Iya. lagi ya, memang dia Iya. kalau nggak bisa gitu loh Iya. Bu Darni. Iya. Aku janji ya, Sipit dan teman-teman, Ibu Aisyah semuanya, Iya, maaf, Eda, Bu Bunda Darni, Riris, apa-apa sih, iya. ya, memang ya, Enggak lagi ya, aku saya- mulai malam ini, enggak lagi aku. Aku tetap di tempat Cipi ya. Di bawah aja aku Cipi. Enggak usah aku angkat, di bawah aja aku ya. Mendengar suara Cipi aja aku. Gini aja Kak, Yang kalau di tempat-tempat Kak Derni itu masih juga rindu gitu. sama Juma, kami fasilitasi Kak di room Kristen Kak. Dia datang, Kak Derni undang dia dari sana ke sini Kak. Enggak Di sini aja rindu diskusinya, aku, Kak. enggak. Iya, mana tahu. Lebih sekarang aku lebih aku janji betul ya. Bahkan Ini kita aku enggak lebih munafik bagus, lagi. Kak, di room kita Kak. Iya. Yang nggak berani mereka Iya. datang Kak.
Bahkan kalau Iya, berani iya. mereka datang ke sini, itu lebih bagus. Apa ini? Agak Apa horor itu? Serem ku dengar. kali itu. Agak horor ku dengar. Horor. Ada yang mau datang Iya, kiai. iya, iya, iya. Datang dia, Orang. datang dia, datang dia, datang dia. Jadi Iya, satu sepertinya contoh gitu aja. loh. Jadi satu Heeh. contoh aja. Saya nggak mau lihat yang kemarin, cuman gini contoh ya Bu Darni. Kayak kemarin Iya. si Zuma menyatakan diri dia datang waktu dia nantang, maksudnya bla bla. Tapi begitu ditantang dia nggak datang kan? Itu aja jadi contoh juga bahwa dia tuh nggak ada nyari Iya. sebenarnya. Tapi Apalagi teman-teman, Hmm. untunglah dibilangnya babi semalam Yesus. Makanya Nah, itu kan kuhantam ketahuan kali memang habis. begitu, Bu Kedua, Darni. Memang begitu. Iya. Aku terus Siapa sakit yang kali nggak hatiku sadar? itu ya. Terus hilang. Seandainya selama ini pun sudah sekian lama eceknya aku mengidolakan dia, udah hilang. Aku nggak bisa lagi nggak. Nah, aku udah janji nih. Hah? Idola nggak tuh? Cece, idola, idola. Nah, sekarang aku nanti di bawah Gini aja sih Pia. teman-teman, gini aja Bu Dani kan mengidolakan seseorang yang gitu. Kita itu sama Abang Arjuna juga duda tuh, ya kan? Kali aja cocok Mana? sama Bu Dani. Duda. Ya kan? Bang Arjuna duda loh. Ya kan siapa tahu Iya. kan sama-sama pelayanan kan kali aja ketemu. Iya. Ya kan? Oh. Daripada ngidolakan yang nggak jelas itu kan, yang sudah mengacak-ngacak Iya. itu aja Bu Dani. Iya, Nggak mengobrak-abrik isi Alkitab kita mereka ya. Betul, itu Bu Darni. Mau kita naik pun benar tetap salah, tetap nggak terima. Salah. Mereka punya itu, Iya. itu mereka nggak ada. Mm-mm. Tapi kalau boleh, semua maunya Kristen jangan ada naik supaya mereka nggak ada lagi pembahasan. Makanya Bu Darni, saya kan udah bilang kita nggak bisa ngelarang, tapi kan namanya orang ya, orang awam juga dengar gitu panas naik. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Kita cuma selalu harus menggaungkan itu tadi, harus memperdalam Alkitab. Karena apa? Yang mereka tanyakan di Alkitab itu sendiri yang akan menjawabnya. Itu. Menjawab, iya. Mm-mm. Tapi kan mereka tetap nggak bisa dijawab benar, tetap salah, tetap itu loh Bu Darni. Iya Bu ya. Gitu. Oke lah, aku supaya membuat umat-umat Kristen tenang, aku mulai hari ini tetap di tempat CCP aku. Kalau enggak PC King, kalau enggak tempat Pak Bom atau Debaters, Iya, aku ada itu suka. debater, di tempatnya Bang Iya. RK, di tempatnya Bu Tapi aku Sofi. lebih suka di tempat ruangan si apa ini, si Cipi, si Cepot kata orang sebelah. Kata orang sebelah si Cepot katanya Bang Cipi. Aku Bu sering trending topik nama saya. Dulu psikotes. Ya kan? Iya. Karena Ibu Riris gagal di mualafin, aku trending topik. Tapi Bang Cipi, lain kali kalau Bang Cipi bikin ayat, jangan cepat-cepat kali supaya awak di bawah bisa awak catat gitu. Bisa awak catat. Jangan cepat-cepat kali. Lagu. Bukan, Cipi bikin kadang kan lagu. bukan Bang Cipi kalau bikin ayat Al-Qur'an jangan cepat-cepat kali dinaikkan nomornya supaya sempat awak mencatatnya di bawah supaya banyak awak tahu isi-isi Al-Qur'an itu. Nah, kalau kita Ini screen. punya kan gini, kalau dalam berperang lihat itu foto profilku. Ada pegang pedang, ada pegang Ada. tameng. Nah, pedang itu adalah untuk menyerang, tameng itu kalau diserang kita bisa tangkis. Benar? Ya. Nah, Ibu Darni cuman pegang tameng doang. Pedangnya tidak ada. Iya. Gimana Nggak ada mau berperang penyerangan. rohani, Bu? Iya. Aku hanya Iya. menjawab Terus- apa yang terus- ditanya, betul. Harus Iya. ofensif juga. Iya. Ya, jadi untuk belajar berapologet, benar Ibu Darmi. Artinya punya semangat membara, mau menulis hadis atau Quran, jangan cepat-cepat, mau saya catat. Nah itu bagus Ibu. Ya, saran saya begini. Ibu harus belajar dulu, nanti Ibu lihat YouTube Christian Prince, ya, yang orang Arab itu. Aku itu belajar dari dia. Nah, setiap narasi yang dia keluarkan, aku catat. Aku catat. Nah, terus aku sempat bingung. Kenapa hadis Christian Prince dengan hadis di Indo berbeda? Ternyata hadisnya Christian Prince itu
dari sunnah.com. Aku nggak tahu sejauh itu. Ya kan? Nah, ternyata di Indo ensiklopedia hadis, ya kan? Lah kok berbeda gitu. Nah, lama-kelamaan ketika ku perhatiin, ini kan alamatnya sunnah.com. Aku cari itu sunnah.com. Ku ketik di Google. Oh, ketemu. Ku compare dengan ensiklopedia hadis. Kok berbeda? Nah, mulailah otakku ini berfungsi untuk berpikir. Dulu mah nggak ngerti. Nomor sekian ku tulisin. Nomor sekian ku tulisin. Ku cari nggak sesuai. Ya kan? Nah, di situ artinya apa? Satu, jurus pertama mereka sengaja tidak menyamakan nomor hadis. Mau katanya penerbitnya berbeda segala macam. Apapun penerbitnya, kalau nomor hadis haruslah sama. Kalau kita punya otak nih, kenapa penerbit Quran berbeda-beda tetapi ayatnya sama? Kan begitu kira-kira. Nah, kenapa hadisnya berbeda-beda? Tahu nggak alasannya, Pak? Tahu nggak alasannya, Pak? Alasannya Enggak. supaya jangan gampang ditelusuri, Bu. Oh, iya. Nah, ini trik supaya jangan gampang ditelusuri. Nah, terus ketika aku berpikir demikian, aku pelajarin lagi, ada namanya asbabun nuzul. Apalagi nih? Kan aku kan dari awal nih. Apa asbabun nuzul? Buka Quran, Bu, saya nggak ngerti, Bu. Jujur saya nggak ngerti. Iya. Iya, betul. Aku pun Sama dari lah. sana hanya di doktrin. Aku 2014 pindah, Ibu. Aku nggak ngerti. Hanya diajarin, Islam itu begini, segala macam, begini. Pengajian aku lompat pagar, nggak ada tuh pengajian saya. Yang penting aku Jadi dulu Cipi Islam. Ya elah. Ya iyalah, bapakku Muslim, mamaku Kristen. Ya, nggak ada cara bicara Bang Sipi masih ada sengau-sengaunya kan. Jadi yang mengaji ku tengok di roomnya PCD King Bang Cipi atau PCD King yang mana itu? Suaranya bagus sekali. Ya, jadi Bu, aku hanya apa ya? Ya born for Islam. Ya, aku tuh lahir dulunya Islam. Cuman ketika aku mulai melihat Christian Prince, ini orang ngotot banget sih. Kayaknya kita dibodoh-bodohin nih. Masa iya guruku nggak ngerti ini? Jangan-jangan bikinan dia ini. Si Christian Prince di Arab ini. Itu pertama terlintas di pikiranku. Paham nggak Ibu? Terus sempat emosi dalam hatiku. Ini orang kutonjok nih lama-lama kalau ketemu sama saya. Karena apa? Masa iya guruku ibaratnya orang muslim masih bertahan di keimanannya. Tetapi si CP yang ada di Arab ini kenapa narasinya berbolak belakang gitu Bu? Nah pencarian yang ku telusuri ternyata aku terbuntukan. Buntuku apa? Yes, CP membuka sesuai dengan apa yang ada. Ketika kutanyakan ini sama Pak Ustadz, contoh begini, Pak Ustadz, aku nanya Ibnu Majah 1934, ini trending topik dari CP ini yang menggoyahkan aku. Katanya ada ayat persusuan dimakan burung-burung. Itu benar nggak Pak Ustadz? Dari mana kamu tahu? Ada di hadis. Coba dong sedikit masukannya Pak Ustadz, barangkali ada sedikit pencerahan. Gak usah banyak-banyak tanya kata gitu. Dia nggak bisa menjelaskan. Jangan banyak tanyalah, imani saja. Aku mau nanya ke siapa? Dia juga nggak bisa jawab, ya kan? Kalau dia ngomong jujur setelah aku pelajarin, oh iya, ternyata dia makan burung-burung. Selesai kan? Artinya itu jawaban sebenarnya. Sampai detik ini pun itu peluruku paling unggul kalau aku debat. Iya. Gak ada jawaban. Kayak tadi si Madia di akun Pak Bom Bom. Katanya susunya maaf ditetekin dulu ke gelas 10 tetesan, ke sendok 10 tetesan. Padahal tidak ada narasinya ditetesin ke dot, tidak ada. Langsung dikenyot. Nah, terus bunyinya seperti apa? Gak ada yang bisa
membunyikan bunyinya. Nah, kalau katanya Quran itu terjaga, Quran itu tak bisa diapa-apain, musnah dong. Karena di hadis Muslim dikatakan begitulah Quran itu dibacakan sampai Muhammad meninggal. Lah sekarang kan sudah bukan zaman Muhammad lagi, harusnya sama dong isinya. Nah, di situ aku mulai, oh ternyata seperti ini. Semakin ku tonton CP, semakin ku tonton, semakin banyak Bu yang ku pahami. Akhirnya aku, yes, aku keluar. Gak benar ini. Itu. Gitu. Christian Langsung. Priest yang di Arab itu cepat-cepat kali tulisannya hilang. Susah, Wak. Bisa di pause, Ibu. Iya sih, cuman enaknya kan kalau kayak gini lagi kayak gini kan live CP Bang CP pelan-pelan nanti cepat-cepat awak tulis gitu. Nanti ayatnya kan bisa cari sendiri lagi balik gitu. Hanya ayatnya itu aja yang perlu. Iya. Yang penting Ibu tahu dulu. Iya, iya. Aha. Oh. Kemarin itu dia 9 jam dia live CP. Kemarin. Oh iya. Iya. Itu bisa di stop kok waktu walaupun live. Iya, Kita iya. stop dulu. Nanti kita ini lagi kejar lagi bisa. Kalau di YouTube nonton kan stop aja. Tapi yang lebih jelasnya Lanjut. maunya adalah Al-Quran di rumah awak juga ya kan, supaya bisa lebih cepat. Lebih bagus lagi Ibu belajar Iya kan? huruf hijaiyah. Panggil Pak Aku Ustadz, ya, Mang. Pak Ustadz, aku mau belajar ini. Ngomong aja langsung. Kau mau mualaf ya? Mau belajar aja huruf-hurufnya. Padahal untuk peluru mementungi kepala mereka. Iya. Oh, Tapi jangan nanti tiba-tiba ya karena ganteng ustadznya ya jadikan aku nomor 5 ya. Kan nggak Aku awet ya, lah. Mang. Jangan lagi toko aku lah CP. Nggak lagi ah. Barangkali ganteng ustadznya kan. Jadikan aku nomor 4 kan gitu. Kan masih bisa Bu stoknya sampai 4. Masih mereka iya. Lah. Iya. Yup. Siapa yang manggil aku? Gak ada ya? Nih kambing-kambing Bu. Sampai saiki gak ada yang berani naik. Coba bayangin. 212 penonton loh. Gak ada yang berani naik. Coba ya. Kita Itu naikin ada yang ini. minta naik bang. Si Panggil lah CP. ZX. Panggil. ZX itu minta naik. Bang, Bang, aku mau Silakan. mau izin sebentar, mau izin aku naik karena mau izin. Kami mau zoom lagi nih nah, sudah ditunggu sama Pak Bom Bom. Silakan Oh, Bunda. Mbak Derni, aku mau pamit aja, maka aku naik lagi. Dan kami mau zoom lagi nih. Makasih ya Eda yang harus dipegang komitmen yang tadi ya Eda. Eda tidak Iya, Eda. lagi ke mereka. Aku pegang Iya, Eda. Eda ya. Siap Oke. Eda, siap. Oke. Ada bahasaku yang tidak baik, mohon maaf. Itu ada nomor periban mahamu itu Miss Esther itu, Edaku juga itu. Oh iya, iya Eda, iya Eda. Aku nggak pendendam aku Eda. Paling kalau lagi marah gitu marah. Besoknya udah lupa aku. Gitu dah. Oke, makanya aku izin semuanya saudara-saudaraku mau lanjut lagi nih. Oh, no. Oke ya Iya Bang Kak ya. Iris. Iya Ibu Iris. Iya. Shalom. Iya Eda. keluarga. Hati-hati Eda. Hati-hati Eda. Mau zoomnya kami Eda, bukan mau jalan, mau zoom. Hati-hati lewat udara. Lewat udara Ibu. Sinyalnya harus track on the TV track. ada Ibu. ZX itu. Oke ya, Oke. shalom semuanya. Shalom Ibu. Tuhan berkati gitu. Shalom. God bless. Iya. Halo, siapa ini? ZX. ZX, halo. Susah Halo. banget namanya. Islam Kristen Pak. Kristen. Islam. Itu Oh, cuman Kristen. sama dia yang kemarin itu loh. Yang dia marah-marah masih Zuma. Dia masuk ke chip ke si itu dia kemarin. Si Juma yang ngomongin yang kotor itu si Juma. Ya ini sama Derni. Dan tadi diceritain Iya. itu Aku. Kak Derni. Aku itu Derni ini yang di atas. Kami Itu juga. tonton tadi malam. Itu tonton tadi malam. Aku yang Kalian kasih. berdua di situ dong. Oh itunya ini ya temanku itu. Iya. Aduh, maklumlah udah tua. Yang marah
Yesus bahasa Latin itu. Iya, aku nggak bisa itu masa Tuhanku digituin, nah, nggak bisa, nggak terimaku. Kalau itu memang luar biasa, aku naik tensiku ya. Ibu baru sadar ya selama ini kemana ibu? Iya, selama ini masih lebih besar apanya itu, idolanya. Oh gitu ya, aduh, dikit lagi udah mau mualaf ini awal. Enggak, kalau itu enggak lo Nyaris. Cipi, enggak lo Cipi. Biasanya Nyaris, Bu Cipi. pakai Pakai. minyak wangi. Tidak. Kan nampaknya kalau mau mualaf dia, Cipi, lemah dia loh. Lemah, aku kalian tengok kuat, sekuat apa aku, sekuat baja, gak akan bisa. Biasanya Aku wanita. nonton tadi malam keras sih kakak ini, keras ke dia. Oh, nggak bisa aku, nggak bisa. Kalau masalah laki-laki, nggak bisa segampang itu aku apa, nggak. Makanya ibu, bayangkan makanya ibu sampai 18 tahun ini sendiri bisa sanggup. Bukannya jelek aku. Kalian tengoknya kayak mana gayaku. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Tapi Salomo enggak. aja gitu loh. Salomo Enggak loh. diberi hikmat sama Tuhan tapi jatuh dia. Oh iya sih, iya. Maaf. Tapi sampai detik ini belumlah. Kalau demi menjual Yesus aku cinta sama laki-laki, oh tidak, belum. Enggak lah. Kalian pegang ini, kalian pegang ucapanku. Awas ibu ya, ibu langgar loh. Saya duluan cari ibu, betulan. Iya, ini depan BRI di Pancur Batu. BRI Pancur Batu Medan, rumahku. Ah itu. Pas ibu Aku nikah kalau- sama Zuma, aku yang khotbah di situ ibu. Ibu datang betul. Gak mungkin lah. Si Zuma pun gak mungkin lah mau sama aku. Lucu kalian ini. Dia banyak cewek-cewek penggemarnya itu. Bu, begini Bu, ya. Jadi di mereka ada namanya unlimited edition. Apa itu? Gak ada batas bini. Oh iya sih. Iya. Kalau lagi sanggup. Kalau dia Jadi gini, sanggup, adil. Mau 5, ceraikan 1. Mau 6, ceraikan 1. Ceraikan Pokoknya 1, iya. 4 yang sah. Iya. Kalau mau nambah, kurangin 1. Nambah, kurangin 1. Nambah. Aku, Cipi, kalau aku kayak gitu suamiku, ku taruh racun sianida malam-malam. Ibu, kalau sudah masuk sangkar itu Bu, aduh, udah susah Ibu. Enggak lah. Aku percemburu aku, Cipi. Enggak bisa. Enggak. Oh gitu. Kalau aku enggak mau. Iya, betul. Cemburu besar kali cemburuku. Enggak bisa aku. Makanya ada di sana ibu-ibu sebelah ya. Nggak apa-apa dah. Ya kan? Nggak apa-apa nggak apa-apa dia mau kemana aja. Yang penting burungnya Jangan pulang gitu. pulang. Gitu kata mereka ibu-ibu yang sebelah. Karena apa? Mereka tahu ajaran mereka seperti apa. Iya. Gitu kan? Pernah nggak? Ibadah katanya, ibadah. Nah. Kalau mengizinkan suaminya kawin lagi. Ibadah. Pernah nggak dengar dakwah RT 6? Kalau sering. Kalau suami pulang, jangan tanya kamu dari mana. Langsung siapin kopi, pijit-pijit Iya. badannya. Posisimu haruslah sudah wangi. Lah, memang Iyalah. salah istri dari mana sayang? Salah. Artinya apa? Artinya supaya meluruskan yang 4 bini Bu. Supaya jangan terjadi berantem. Jangan tanya-tanya dari mana. Coba kalau ditanya dari mana lu? Dari sono. Sono mana? Berisik kan? Nanti Iya. ajaran agama ini sesuai keburukan. Supaya jangan kelihatan keburukannya, jangan tanya-tanya. Langsung siapin kopi, pijit-pijit badannya. Wah, enak banget begitu. Nah, jadi ini trik setan untuk menutupi kebusukannya. Dipakailah gurunda-gurundanya. Itulah. Ya kan? Nah, aku jadi tanya. silakan. Emang si Juma ganteng? Ya nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Mataku Open cam dua. sama saya minta dia buka masker. Mungkin dia ompong Bukan atau loh, tonggol. dia gantengnya bukan seperti eceknya siapa film-film apa itu, film-film artis-artis itu bukan begitu. Kegantengannya itu Nih. dibuat dia luar biasa kayak Bang Cipi lah kan.
pinter berbicara, itu ada plusnya gitu loh. Hajar lain Bu, hajar. Masih Ada Abdul. plus dia kan sebenarnya cuman ini doang, cuman nggak ada CP. undang-undang di CP. lehernya. Sabar. Nggak ada Kamu belum diundang undang-undang di untuk ngomong, Pak. lehernya. Kalau kita kaki CP. di leher kita tuh udah halal, badan kita juga udah setengah di penjara, kan gitu istilahnya. Ya, ini yang kita cukup sayangkan ya teman-teman. Bu Darni tidak akan datang ke channel Muslim lagi sebelum dia melewati trainingnya. Ya, dia jadi lagi diajari untuk menjadi penghujat. Ini yang kita sedih. Seorang Bu Darni sedang ditraining untuk menjadi penghujat seperti CP dan gerombolannya. Apa-apaan ini? Saya nggak ngerti gitu. Kok bisa ya? Bu Darni yang baik mau terpengaruh dengan si Cepot. Mau menjadi penghujat seperti si Cepot. Untuk apa jadi penghujat? Saya kadang-kadang bingung gitu. Apa yang ada di otak mereka ya? Begitu bencikah kepada Islam sehingga mereka sangat ingin menjadi penghujat? Kita nggak tahu. Sangat sedih sebenarnya saya melihat orang-orang seperti Bu Darni ini masih disesatkan. Masih disesatkan oleh para Polikarpus. Sedih loh. Ya. Bu Darni ini orang baik padahal. Tapi itu pilihan hidup dia lah. Kita cuma bisa nasihati dan saya sedang berusaha juga. Ya, saya berusaha untuk kembali meluruskan Bu Darni agar dia jangan aneh-aneh, jangan meniru para Polikarpus. Karena memang kebencian mereka itu besar sekali teman-teman. Sedangkan Bu Darni nggak ada kebencian kepada kita kan. Nggak ada kebencian kita kepada Bu Darni, begitu juga sebaliknya. Inilah yang saya sedih sebenarnya. Saya sedih ya. Ada teman diskusi kita Kristen yang baik, tapi lama-lama nanti jadi penghujat juga. Dan udah banyak teman-teman. Udah banyak. Yang dulunya kita bisa berteman, tiba-tiba jadi penghujat. Kalau saya cerita ke teman-teman Muslim yang lain, mereka pada bilang, lah itu memang aslinya penghujat, cuman selama ini nyamar. Selama ini dia menyembunyikan wajah aslinya, sekarang ketahuan, lu aja yang nggak tahu, kan gitu. Begitu juga dengan saya ngomong sama Bang Zuma, Bang saya sedih, saya bilang. Kita terlalu keras sama mereka, sehingga mereka jadi menghujat kita, menghujat agama kita. Terus Bang Zuma bilang, enggak, mereka tuh memang serigala dek selama ini, menyamar, jangan terkecoh gitu kan. Terus saya jadi bingung gitu. Saya jadi bingung, sebenarnya mana wajah asli teman-teman saya ini gitu. Apakah memang selama ini mereka itu baik ataupun ngomongnya enak itu karena sedang bersandiwara? Atau apa gitu? Saya sampai kadang-kadang bingung ya. Apakah saya yang terlalu naif atau saya nggak bisa nilai orang gitu? Karena setahu saya selama ini analisa saya selalu tepat gitu. Ya, analisa saya biasanya tepat. Tapi entah kenapa khusus untuk menganalisa orang, menganalisa sifat orang, ya, terutama sifat Polikarpus ini kok jadi error belakangan. Biasanya saya bisa lihat dari cara ngomong orang, ya. Beberapa kali diskusi saya sudah tahu nih karakter orangnya seperti apa. Tapi entah kenapa kalau khusus Polikarpus saya bingung gitu. Saya sudah nilai Bu Darni ini orang baik, ya. Wahyu Ilahi orang baik. Rupanya ular beludak. Rupanya ular beludak. Saya juga bingung gitu jadinya kan. Kok bisa gitu? Tapi alhamdulillah ada beberapa ya. Contoh ada Willy, ya, terus ada beberapa teman yang lain juga. Ya, mereka lebih memilih daripada jadi penghujat, mereka keluar. Ya, jadi mereka juga dihubungi oleh Polikarpus, ya, oleh grup Polikarpus. Mereka diajak masuk ke grup WA, di dalam grup WA mereka ditatar, dibilang jangan terlalu ramah sama Muslim, jangan baik sama Julius, ya, jangan diskusi yang sopan, ngapain, hajar mereka, hujat mereka. Dan teman-teman saya ini memilih ya sudahlah, mending keluar saja, nggak usah lagi ikut debat. Daripada kalau debat, ya, kalau debat dari Kristennya sendiri menghujat mereka, dari Kristennya juga ngata-ngatain mereka, padahal mereka sudah berusaha mewakili kekristenan, mereka sudah tunjukkan Kristen yang benar seperti apa, malah mereka yang diserang. Nah, mereka terakhir memilih ya sudahlah, mending nggak usah debat lagi, nggak usah ikutan lagi, daripada harus jadi penghujat. Karena pilihannya kan seperti itu. Pilihannya seperti itu. Kita kadang kasihan lihat orang Kristen. Bu Darni orang Kristen, ya, tapi disuruh jadi Polikarpus. Ini kan kacau. Demian masih mending gitu. Dulu ramah, tapi makin kesini jadi Polikarpus juga, karena ditatar, ditraining, dicekokin, ya, dimatikan akalnya sama teman-temannya gitu. Disuruh jangan baik sama Muslim, hajar, harus hujat. Aduh, saya kadang-kadang bingung gitu. Ini sebenarnya kita lagi ngapain gitu?
Tapi ya itulah yang terjadi teman-teman. Suka tidak suka, ya itulah yang sedang terjadi. Mau gimana lagi? Hadapilah, ya kita hadapilah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lihatlah apakah nasihat saya kepada Bu Darni akan berhasil. Ya ini saya sedang terus menasihati Bu Darni agar jangan maulah terpengaruh dengan Polikardus. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.